Izin Pak pimpinan, yang lain tolong dengarkan, jangan bisik-bisik sendiri. Maaf saya Pak Haikal ya. Perhatikan ini. Nah itu yang saya jadi kontradiksi. Apa yang Anda jelaskan itu dengan realita yang dihadapi. Itulah yang kita pertanyakan. Itu Pak, masih nomor satu, nomor Pak Wahid belum. Kalau ditanyakan itu saya pindah ke Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati. Yang kami hormati mitra kita BPJA Pak Babi Haikal bersama jajarannya. Saya tadi ikut rapat ya mengenai BPJS dengan beberapa komisi gabungan. Alhamdulillah saya masih bisa mengikuti kegiatan rapat ini. Kebetulan saya tadi malam memang lagi kan Pak Ketua lagi mudah-mudahan besok sempat ketemu Bapak Haikal, karena terus terang ada persoalan yang mau saya sampaikan dan kebetulan itu di dapil saya. Jadi saya itu malu terkait dengan kegiatan sosialisasi halal yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kudus ya tahun 2025. Jadi yang datang waktu itu langsung Babe Haikal sendiri. Iya, Babe waktu itu sampai di Kudus ajak makan soto, habis itu langsung ke Pendopo. Dan waktu itu banyak UMKM yang datang. Ya, bahkan UMKM itu memberikan contoh makanan-makanan ya. Yang waktu itu Bapak Haikal sendiri ada seorang warga China yang memberikan contoh makanan karena dia mengurus halal ini agak susah. Ya, tapi Bapak Haikal sendiri mengatakan pokoknya harus halal, kasih sertifikat halal. Ada seorang yang membawa contoh, kebetulan waktu itu Bapak Haikal tak kasih, tidak berkenan, yaitu ayam goreng. Ayam goreng di Kudus, namanya ayam goreng Kliwon, Bukas Mini itu sangat terkenal. Tidak hanya terkenal di Kudus saja, di Pantura terkenal. Orang Jakarta sendiri banyak yang makan di situ. Memberikan satu contoh, dia ngurus sertifikat halal sudah berbagai macam cara, bahkan sampai jutaan dia lakukan, tapi tidak kunjung datang sertifikat halal. Bahkan saya kebetulan punya nomor teleponnya, ya, saya tanya, apakah sertifikat halal sudah diterima? Sampai sekarang, terima kasih Pak Wahid, belum sampai ke saya. Ya 2025 Pak. Ya, ini, ya, bahwa ini disampaikan. Saya tanya gini, Pak B, ini terus terang ini kaitannya dengan anggaran minta 10 triliun untuk sosialisasi halal, macam-macam sertifikat halal, ya kan? Saya tanya, mohon informasi apakah sertifikat halal dari pertemuan di kantor Bupati Kudus dengan UMKM sudah diterima apa belum? Dari saya Pak Wahid, Wakil Ketua Komisi 8. Nanti jam 10 aku mau rapat dengan Ketua Badan Halal. Dia jawab ada yang belum, ada yang sudah. Saya beliau sampaikan, Ibu Dian Ardianto yang kami hormati, saya disampaikan dengan hormat bahwa kami lembaga pendamping proses produk halal LP3H UIN Sunan Kudus telah melakukan pemetaan kepada pelaku usaha UMKM yang telah mengikuti sosialisasi sertifikat halal produk halal yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI Komisi 8
bekerja sama dengan BPJPH RI dan Pemkab Kabupaten Kudus pada Selasa 17 Juni 2025 bertempat di Pendopo Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil pemetaan kami atas bahan dan proses prosedur yang mengacu kepada undang-undang regulasi berlaku pada terdaftar 14 PU UMKM yang prosesnya sertifikat halal harus melalui jalur regulasi, harus reguler atau berbayar. Kami juga sudah melakukan perbincangan dengan utusan BPJPH RI, Ibu Tati perwakilan Pemkab dan Pak Saudi sekaligus Kemenak Kabupaten Kudus. Jadi Pak, ini sampai sekarang ini yang belum mendapatkan ya sertifikat halal yaitu Ibu Saminah Soto Kudus, Ibu Sutarni ayam goreng yang tadi disampaikan itu, Ibu Sunarti ayam kasmini ini juga yang sampaikan, Ibu Susana tahu bakso, Bapak Arif Sutiono sop kambing, Bapak Abdurrahman sate ayam Madura, Ibu Lila Rodami ayam bakso, Bapak Soeharto ayam goreng tepung, Bapak Yunial. Ini sampai ada sekitar 14 Pak, sampai yang belum dapat sertifikat halal. Nah, maksud saya gini Pak Babe Sekal, ini tolong ya izin Pak pimpinan, yang lain tolong dengarkan, jangan bisik-bisik sendiri. Maaf saya Pak Haikal ya. Perhatikan ini. Perhatikan apa yang disampaikan Pak Wahid itu. Dicatat, ditindaklanjuti. Dari bulan Juni loh itu. Silakan teruskan Pak Wahid. Ya, terima kasih pimpinan. Jadi saya kekhawatiran kami Komisi 8 ini diajak sosialisasi pakai anggaran pemerintah, anggaran negara. Tapi terus terang kalau pelaksanaan seperti ini terutama yang gratis ya, sudah pada waktu itu anggaran sekitar berapa? Gratis 1 miliar ya Pak. Untuk sertifikat sertifikat halal berapa waktu itu Pak? Ada berapa dulu tuh? 1 juta sertifikat halal. 1 juta sertifikat halal apakah sudah bisa apakah benar-benar terlaksana apa tidak? Kami ini turun Pak, bawa ke lapangan. Tapi ternyata tidak ada prosesnya, tidak lanjutnya. Kami turun ke lapangan lagi kalau mau sosialisasi dikatakan bohong-bohongan Pak. Baikal. Jadi tidak ada kepercayaan pada masyarakat terhadap kami. Itu loh Pak. Kami mohonlah Babe Haikal, ini yang perubahan dengan pemerintah Pak Prabowo dengan Bapak dikasih tugas ya. Jadi seperti ini, seriuslah mengenai masalah ini. Terutama yang kerjasama dengan daerah-daerah. Ini jangan sampai kalau ini nanti Bapak minta anggaran segede ini, ya kan? Kita ada sosialisasi, nggak diterima masyarakat, bohong lagi ini datang pembohong, datang lagi pembohong, datang lagi kan begitu. Itu loh Pak. Tolong Pak Haikal ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahid. Sebenarnya kita itu udah pengen enak tuh, ya pelan-pelan tapi tuntas gitu loh. Tapi kalau pelan-pelan nggak tuntas ya kita juga jadinya nadanya tinggi kalau rapat. Ini kan Pak Wahid ini kan Wakil Ketua Komisi 8 Pak, mengadakan acara sosialisasi dan Pak Haikal juga datang, UMKM diundang, ditindaklanjuti tidak tuntas. Nah sekarang saya mau nanya Pak Haikal, yang ngurus sertifikasi halal itu ada nggak di sini? Mana deputi satunya? Mana deputi 2? Dengar ya Pak ya. Bapak aslinya mana Pak? Kuningan. Nah tolong nih deputi 2. Perhatikan. Ditindaklanjuti. Ya jangan katakanlah kita rapatnya bertegangan Pak. Nggak baik. Karena Pak Wahid ini dari Gerindra loh Pak. Ya.
beliau ini dari the ruling party, Pak. The ruling party aja nggak kalian urus. Bagaimana kita-kita? Ya kan gitu ya. Jadi harus tuntas ya. Itu. Apalagi 1 juta sertifikasi. Dibiayai oleh APBN kan? Ya, Iya. saya jawab. Ya, itu apa diperhatikan. Dan Pak Haikal jangan, Pak Haikal kan bukan birokrat ya. Ya betul ya. Dulu Pak, udah lama. Dulu birokrat, sekarang kan sudah ya ini kan political appointee kan jabatan Bapak itu. Nah jadi mohon diperhatikan. Baik. Karena saya ada trauma dengan kalangan birokrat, apalagi dalam rapat. Karena dianggap kalau menjawab pertanyaan anggota DPR dianggap sudah bekerja. Padahal bukan begitu. Makanya namanya eksekutif, executing. Jadi birokrat itu bukan dianggap selesai kalau sudah jawab pertanyaan dari para anggota dewan, enggak. Ditindaklanjuti. Makanya namanya eksekutif. Begitu Pak Haikal. Baik. Ya, jadi ke depan jangan lagi ada yang hal-hal yang semestinya sudah tuntas. Ini bulan Juni, Agustus, ya, udah berapa tuh? Udah setengah tahun ya? 8 bulan, Pak. Dari 100 yang hadir. 8 bulan, tuh. Ya. Pak Deputi 2 ya, ditindaklanjuti. Saya kira itu saya jadi nggak bertanya, Pak. Baik. Ya, karena kalau saya bertanya nanti menimbulkan hal-hal yang saya mau menahan diri dulu deh. Ya, karena saya pengennya pelan-pelan tapi bisa terselesaikan semua. Baik. Tolong dijawab, Pak. Baik. Ya. Pak Haikal yang kasih. terhormat. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 11 pimpinan dan anggota yang bertanya. Saya menjawab satu persatu. Dari awal Pak Hasan Basri. Diawali dengan beredarnya Mr. Donald Trump yang mengatakan lebih baik dicabut saja. Saya katakan itu hoax karena konferensi pers yang dilakukan oleh USTR dan USDR, United States Department of Agriculture dan Trade juga menyatakan bahwa mereka menyetujui dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh BPJPH resmi. Dan kami tegaskan kembali itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh staf USDA, namanya Ibu Lisa. Dan juga kami telah berjumpa dengan 82 pengusaha di Hotel Grand Hyatt yang diwakili oleh siapa namanya? Jabatannya itu wakil Kemenko Ekon lah kalau kita ya, wakilnya yang datang juga telah menyetujui Pak. Jadi mereka menyambut halal. Dan kabar itu sangat hoax karena sebenarnya Amerika telah menerapkan, nah ini ada beritanya, Amerika juga menerapkan halal sejak tahun 1974. Mereka mendirikan Ivanka, Islamic Food Ivanka, Islamic School, Islamic Food Nutrition Council of America. Jadi hoax. Kemudian soal SPPG pelaksanaannya, SPPG itu dilaksanakan oleh semua lembaga pelatihan keterampilan halal di tempat kami, Pak. Dan masing-masing dikunjungi daerah yang apabila terlalu jauh dilakukan dengan Zoom. Itu dilakukan semuanya dan mekanismenya berjalan. Menjawab tadi semua pertanyaan soal SPPG, kami sudah 3.168 kepala dapur udah ikut dan angka ini tiap hari bertambah, Pak. Harian. Karena memang hari ini ada pelatihan, besok ada pelatihan dan jangan lupa untuk semuanya saya katakan target ini selesainya 2029 bukan 2026.
Jadi totalitas ini tercapai nanti 2029 harus tuntas, bukan 2026 ini harus tuntas. Jadi Pak semua Haikal, berjalan. Pak Haikal, Ya, Pak. saya mengerti itu. Tapi bulan Juni pelaksanaannya sosialisasi sampai sekarang belum ada. Belum sampai ke Pak Wahid, masih nomor 1 Pak. Nah itu yang Kalau saya mau dijawab- jadi kontradiksi Ya. apa yang Anda jelaskan itu dengan realita yang dihadapi. Saya Itulah yang kita jelaskan, pertanyakan. Pak Itu ya. masih nomor 1, Pak Wahid belum. Kalau ditanyakan itu saya pindah ke Pak Wahid. Untuk Pak Wahid, target yang negara berikan itu kan 1 juta Pak. Ya, dan kami telah melampaui itu, yaitu 1.134.000. Dan orang-orang yang ikut dalam Kudus kemarin Pak, yang jumlahnya hampir 100 berapa orang, kurang lebih 160-an orang, yang 14 belum itu, mereka belum mendaftar Pak. Dari mana bisa kita lakukan? Karena prosesnya mesti mendaftar. Dan kalaupun mereka mendaftar, apabila budget yang diberikan oleh negara habis, mereka nggak bisa Pak. Jadi kenapa? Karena memang budgetnya sudah habis. Pimpinan. Kita akan bisa lakukan tahun ini, baru kita bisa mulai lagi dengan memprioritaskan. Sebentar Pak Haikal, sebentar. Interupsi ini, silakan Pak Ahmed. Pimpinan, jadi gini Pak Haikal, kalau mengatakan belum daftar, saya tidak setuju. Ini dapil saya Pak. Saya ini anggota DPR yang rajin turun ke bawah. Tiap Jumat saya kembali ke dapil Pak. Meskipun kemarin ada undangan presiden, ya, hari Jumat malam, saya Sabtu pagi Pak, naik pesawat langsung ke Jepara Pak, menyelesaikan 4 acara Pak. Saya termasuk punya namanya joglo aspirasi Pak, menerima dari masyarakat gembel, paling bawah. Sampai namanya calon bupati, calon gubernur Pak. Karena saya Baik. pernah jadi ketua partai Pak di Jawa Tengah. Terbuka 24 jam. Baik, HP saya Pak, ini tidak pernah mati Pak, kecuali kalau naik pesawat. Jadi saya tuh sudah terima ini udah lama. Cuma saya ini lama nggak ketemu Bapak Haikal. Ya Pak. Ya. Baik. Dan saya tidak ingin seperti sampaikan oleh beliau rame-rame. Pak Babe, waktu Babe di Australia, kita pertemuan dengan staf Bapak. Rame Pak Oh iya. persoalan ini. Ya, Itu Babe Baik, Haikal. baik. Jadi Yap. mereka ini datang ke rumah, cerita macam-macam. Namanya ayam goreng itu Pak. Yang nanya Kasmini Pak. Kliwon. Kliwon Pak. Mana Kliwon? Itu Pak langganan saya. Baik. Kadang-kadang saya ngajak pengurus masjid tak aja, keluarga tak aja. Kalau saya lagi di dapil Pak. Baik Pak. Jadi kalau ini mengatakan tidak daftar enggak, mereka sudah daftar. Mereka yang lain juga sudah daftar Pak. Betul. Baik Pak. Itu loh Pak. Nah. Terima kasih pimpinan. Baik. Oke, saya kira clear Pak Haikal ya. Tolong ditindaklanjuti Pak. Ya. Saya harus clearkan dulu Pak. Ya, Izin. artinya ditindaklanjuti dengan aparat Deputi 2 dikejar nih sampai tuntas ya. Izin, Oke, izin. Pak Haikal ya. Supaya memahami mekanisme izin. Kami bisa melakukan kalau masuk ke dalam sistem si halal dengan mendaftar. Dan sampai sekarang kami belum menemukan ayam goreng Kalasan. Kok kalasan lagi? Kliwon. Belum menemukan. Izin. Setelah acara ini kami yang akan minta, kami yang akan daftarkan. Kami tidak lanjutin langsung. Oke, clear ya. Clear. Ditindaklanjuti ya. Clear. Oke, Saya sip. harus menjawab lagi. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak Haikal. Dijawab Baik. ya. Baik. Jadi SPPG ya Pak berlanjut tiap hari dan terus ya mengenai pertanyaan tadi yang Bapak Sampa Wibowo, Pak Rozi Alam ya tentang di daerahnya belum ada, tercatat di kita sudah 1.717
Apa itu Pak? SPPG yang Iya, halal. saya bicara yang kedua juru potongnya Pak. Juru potong, Ini iya. Dinas Peternakan Iya. Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota datang ke rumah saya, ke rumah aspirasi, menyampaikan meminta juru potong untuk dapat disertifikasi. Baik, baik. Kita lihat dari anggaran ini ada dan belum pernah terjadi di Lampung. Catat itu. Ya, ya Pak. Oke, lagi Pak yang ditindaklanjuti. Bagaimana caranya nanti komunikasi kan gitu loh. Baik, baik Pak. Jadi Pak Haikal tolong di manage Baik, Pak. deputi-deputinya. Baik. Ya. Mengenai Agak- juru sembelih halal, memang Pak kami targetkan 1 desa 1 juleha. Tapi berlanjut nih Pak, lagi berjalan, ya. Itu Kalau kita kerjasama. ngelihat anggaran 2025 kan udah ada Pak. Ini kok nggak ada di Lampung satupun. Jalannya gimana? Ini udah 2026 ini udah. Jalan apa ini maksud? Enggak gini loh Pak. Kita jangan langsung melakukan pembelaan. Saya punya usaha juga di DPR ini. Saya cek kepada manajer usaha saya di Baso Lampung. Proses pembuatan sertifikasi halal yang dilakukan langsung oleh anak saya yang memiliki pendidikan doktor, mengikuti pelatihan itu dan melakukan penjauhan selama 2 bulan baru sertifikat itu keluar. Dan beberapa pertanyaan, wajar saja kalau di wilayah Jawa itu nggak keluar-keluar atau nggak ada. Anak saya yang usahanya ada di DPR, kantin demokrasi, bakso Lampung, dengan proses 2 bulan lebih baru bisa keluar. Jadi kita nggak bicara keluar, kita bicara di lingkup DPR, Pak. Ini data. Balik. Saya langsung komunikasi. Jadi saya minta, ini anggaran tukang potong ayam, ini sertifikat hal itu potong ini ada Pak pimpinan 2025. Kenapa Lampung nggak ada satupun yang diajarin gitu loh? Orang minta, kan Bapak ngomong 1 desa 1. Ya mana? Saya juga malu no. Jadi gimana ayam itu bagus, bener-bener halal apa enggak? Sertifikatnya nggak ada kok. Terima kasih. Baik, begini baik, Pak Haikal begini. Jadi di anggaran 2025 ada untuk penyedia halal, betul ya? Anggarannya sertifikasi halal, bukan untuk juleha Pak. bukan? Untuk joleha atau sertifikasi halalnya? Sertifikasi halalnya. Untuk bukan sertifikasi halalnya ada anggarannya, betul ya? Untuk Makanya sertifikasi pelan-pelan ini. halal. Ya, untuk sertifikasi halal. Ya, bukan untuk juleha. sertifikasi halal. Sedangkan untuk si joleha itu kan tidak semua kan? Bukan di kita Pak, di Kementan Pak. Di Kementan. Oke. Di Clear Kementan. ya, berarti bukan wilayahnya dari apa BPJPH. Bukan, Kementan. Karena si joleha punyanya Pak. Kementan. Siapa itu Pak Arman? Amran. Pak Amran Sulaiman. Nah, jadi kita tidak akan menanyakan si joleha karena si joleha punya Pak Arman Sulaiman yang itu anggarannya di sana Ya. membantu BPJPH dengan menyiapkan 1 desa 1 joleha. Anggarannya di sana ya? Ya. Betul. Begitu Pak. Clear ya? Clear. Clear. Nah, yang berkaitan dengan sertifikasi halalnya ada di Pak Haikal. Lanjut silakan Pak. Lanjut. Bentar pimpinan. Ya, bentar Pak, silakan Ini, Pak Wahid. biar tuntas. Anak saya punya usaha namanya Roti Uleni. Terkenal di Kudus, Demak, Jepara. Ya. Sebentar Pak Wahid, izin. Kita tadi jam 2, kita tambah setengah jam ya. Ya, Lanjut. Pak, Babe, ini Babe saya lihat minta anggaran begitu besar. Cerita, kalau yang daftar yang namanya kafe itu harus bayar 10 juta. Ini bayarnya dengan siapa? B. Baik. Hah? Berarti kan BPHK, berarti BPJPH kan berarti punya pendapatan. Ya. Hah? Baik, saya jawab. Apakah harus 10 juta? Kan kasihan UMKM, Pak. Ya. Masih. Baik, inilah yang saya tunggu pertanyaan dari Pak Wahid.
Inilah tugas kami untuk memberantas oknum-oknum yang mengedepankan pembayaran lebih tinggi yang tidak diketahui. Kami lagi kumpulkan Pak semua invoice itu Pak. Siapa yang tarik itu? Namanya LPH Pak, Lembaga Pemeriksa Halal. Ada LPH, LP POM, MUI di sana. Mereka yang mengambil itu Pak. Di kita resmi cuma 230.000 untuk yang self declare. 600.000 untuk yang menengah. Resmi Pak yang reguler. Yang tadi Pak Wahid sampaikan, yang ternyata 14 dari 130 itu belum bisa karena masuk ke reguler. Reguler peraturannya kudu bayar, sementara saya menjanjikan gratis. Kenapa masuk reguler? Karena ada dagingnya. Self declare tidak boleh ada daging. Jadi yang saya ingin jawab sebenarnya dari awal itu adalah mekanismenya lebih dulu. Jadi ketika seseorang punya usaha, dia mendaftar di laman kami si halal, maka terjadilah Pak semua prosesnya, nomor KTP, NIB dan segalanya. Kemudian dilakukan oleh LPH. Nah disitulah tempatnya. Bukan 10 juta Pak. Kalau saya cerita di lembaga terhormat ini ada yang 1,3 miliar dan udah dibayar Pak. Itulah yang saya katakan, please jadikan satu atap. Tukang roti pinggir jalannya diminta 10 juta Pak. Warteg diminta 10 juta awalnya, yang saya putuskan akhirnya gratis. Warteg itu Pak. Dan pada waktu kita datang Pak ke Kudus, peraturan kepala badan yang menggratiskan belum keluar. Lagi kita asah, lagi kita godok. Dan peraturan kepala badan yang baru Pak, semua warteg, warung Tegal gratis, soto Kudus gratis, sate Madura gratis, yang semua ada embel-embel kedaerahan, itu saya gratiskan. Walaupun itu mendapat tantangan dari LPH-LPH yang selama ini mendapatkan keuangan dari cara mereka melakukan reguler. Itu kami lawan Pak hari ini. Kami buatkan sistem untuk melawan itu. Itu Pak. Makanya saya minta tolong disahkanlah di prolegnas yang kami usulkan itu. Kalau itu disahkan, nggak ada lagi tuh Pak yang namanya LPH maling seperti itu Pak. Kami kumpulkan semua invoice-nya Pak. Saya harus sebut Pak, satu martabak godongan doang diminta 5 juta Pak. Martabak Pak, orangnya datang ke tempat kami. Martabak ini milik salah satu, mereka minta disembunyikan, pendeta yang paling terkenal di Indonesia Pak. Datang ke tempat kami, kami diminta, bohong ini saya bilang. Nggak ada tarik-tarikan seperti ini. Saya jamin 1 kali 24 jam halal karena martabak Pak. Dan dia martabaknya menjualnya martabak manis. Jadi hal ini setiap hari yang kita temukan. Jadi kalau dikatakan, kembali lagi saya mesti jawab, sopannya saya mesti jawab semua. Itu mekanismenya yang nanti akhir. Pelan-pelan Pak Haikal. Pelan-pelan. Oke, Baik, satu. nomor 2. LPH itu lembaga mana aja itu punya? LPH itu pertama ada LP POM MUI. Oke, LP POM MUI. LP POM MUI itu Punya. 86% dari semua LPH yang ada di Indonesia. Oke, terus apa lagi? LPH NU, LPH NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Syarikat Islam, ya, Matlaul Anwar, Matalu Anwar, kampus-kampus, kampus-kampus. itu semua Itu juga ada itu. LPH. Ada di daerah masing-masing dan para pengusaha daerah mendaftar ke mereka. Yang mengerjakan ini regulasinya apa ini? Kenapa dia punya otoritas untuk Undang-Undang 33 2014 dan jaminan halal yang sekarang saya sudah usulkan untuk dirubah. jadi satu pintu nanti. Itu sebabnya dari pertama kali ditunjuk oleh Presiden saya katakan nomor 1 masih di Magelang. Nomor 1 Pak, regulasi yang mesti diperbaiki. Karena ketika ditunjuk saya sudah belajar total semua regulasinya. Regulasi itu Pak yang membuat BPJPH tidak punya independen. Bahkan awalnya kita harus menunggu sebuah fatwa. Akhirnya kita keluarkan lagi fatwa untuk yang halal-halal tadi Pak. Yang self declare tadi Pak. Maka dari itu kami memohon sekali lagi kepada DPR. Sebentar. Mohon setujuilah Pak perubahan itu Pak. Termasuk halal yang luar negeri Pak, hambatannya juga luar biasa. Pak Haikal, ini kan mereka mengajukan ke badan kan, yang melegalkan mereka punya hak untuk katakanlah melakukan. Itu siapa institusinya? Lembaga sertifikasi apa? Kan mereka memeriksa Pak.
Iya, ini makanya pelan-pelan. Ini saya punya Bapak pengusaha. Katakanlah saya punya organisasi keagamaan. Saya punya LPH. Ya. Oke? Ya. Ini mereka mau ngajukan UMKM mengajukan halal ke saya. Ya. Yang memberikan otoritas saya boleh menerima itu siapa? Di sistem kami, Pak, di sistem. Itu kan badan kan? Iya, iya. Peraturan badan kan? Iya. Karena memang mereka dilindungi oleh undang-undang. Oh, iya. Tiga. Jadi mereka berhak, Pak, ketika perusahaan itu mendaftar, mereka wajib melayani, Pak. Betul. Nah, Jadi kan terjadilah si pungutan lembaga di situ. ini, Pak, saya katakanlah ini ada lembaga, bikinlah dia LPH. Ya. Oke. Lembaga ini kan harus disertifikasi oleh badan atau SK-nya dari badan nggak? Disertifikasi dong. Iya, kan ini kan sama telur sama ayam namanya. Iya, mereka Iya. mendaftar, kita wajib, Pak. Wajib kan. Kita wajib melakukan Yang LPH ini pemenuhan. wajib kan memberikan bantuan kan? Kita wajib mendatangi dan memverifikasi. Dan kita akhirnya menyetujui bahwa dia sebagai LPH. Iya. Nah. Ya kenapa nggak didisiplinkan? Ya, pimpinan izin. Harusnya Ya kan LPH-nya tinggal yang dicabut oleh bermasalah kata kalian. Haikal tadi. Memang hari ini LPH-nya ada yang minta 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Oh, padahal dia punya otoritas LPH itu karena ada badan sebagai yang menstempel ini boleh lo menyelenggarakan LPH. Ya kenapa nggak cabut aja? ini Kamu diam. Kalau mau ngomong. Saya lagi ngomong kamu nyela. Mau ngomong silakan. Betul nggak Bu Haikal? Ya. Ini Bu Haikal lagi. Pak Haikal. siap. LPH itu kan otoritasnya Bapak Haikal yang melegalkan itu. Dia punya otoritas untuk menerima UMKM yang ingin katakanlah mengajukan halal. Kalau mereka terjadi pungutan, ya badan mendisiplinkan ini. Baik. Kenapa harus nunggu undang-undang? Cabut itu. Harus satu pintu ngurusnya ke LPH. Bikin peraturan kepala badan. Mantap. Kan begitu dong. Siap. Sambil bersama-sama kita beresin regulasinya Pak Baik. Haikal. Terima kasih, Pak. Clear ya? Terima kasih, Kalau Pak. enggak Pak ini kita putuskan bikin panja aja nih. Kita pengen jernih dalam memutuskan ini. Baik. Gitu ya? Siap. Terima kasih banyak. Melalui pimpinan dikit Ya, aja. silakan pimpinan. Tadi Pak Wahid sudah ada yang minta 10 juta ya? Pak Wahid? Pak Wahid udah ada yang minta 10 juta ya? Jadi tolong tanya siapa deputinya? Tanya besok itu siapa yang bertanya, siapa yang meminta 10 juta, pecat. Cabut. Siapa itu? Yang anaknya Pak Wahid itu. Mantap. Itu contoh satu. Besok dipecat dan cabut LPH-nya. Terima kasih pimpinan. Ya, baik. Ada pertanyaan yang belum dijawab, silakan dijawab Pak Haikal. Struktur UPT. Ya. Nggak ada, saya ditulis. Satu Pak Haikal, Siapa? tadi soal angka. Ya. Yang bikin ini siapa bikin materi ini? Bagian perencanaan dan sudah disampaikan kepada kami, Pak. Memang salah ketik, belum ditambahkan 60 juta belanja pegawai dari Kemenak. 60 miliar, maaf. Terima kasih. Namun di halaman 20 di bukunya ada, cuman beda di PowerPoint-nya, Pak. Ya, itu apa dikelirkan maksud saya karena pertanyaan tadi. Baik. Jadi clear angkanya 66 ya. Iya, Pak. Oke, jadi kita starting point-nya di 66 Baik. miliar sekian tadi ya. Baik. Yang tadi tertulis 6 Ya. miliar jadi Siap. 66. Jumlahnya sama tuh, jumlahnya tidak berubah. Terima kasih. Ya, lanjut Pak Haikal. Yang belum terjawab adalah pertanyaan Ibu Sally tentang bukan administratif saja. Ya, saya jawab ya memang bukan, Bu. Karena kita membangun sistemnya itu semua. Keterkaitan kami itu dengan 9 kementerian, 2 badan, 1 kepolisian dan 1 organisasi, Bu. Itu keharmonisannya sehingga
bukan cuma memang angka, karena memang kami bekerja sama erat sekali dan masing-masing ada MOU. Satu dengan Kemen Pariwisata, harus saya jelaskan satu persatu. Dua dengan Kementerian Dalam Negeri. Tiga dengan Kemendes, ya, udah ada. Yang keempat dengan Kementan, yang tadi telah terjawab mana bagian Kementan, mana bagian kami. Yang nomor 5 dengan perindustrian terkait dengan pembangunan wisata industri halal. Yang nomor 6 dengan Kemenkes, karena kami sering sekali berbicara untuk memastikan obat, vaksin juga harus bagian daripada yang halal. Dan kalaupun tidak halal, cantumkan kata-kata tidak halal. Nomor 7 dengan Kementerian UMKM, karena kami menggratiskan, ya, di Pak Maman. Nomor 8 dengan Ekraf dengan ekonomi kreatif, yang ini masuk pada regulernya. Yang ke-9 tentu dengan kakak kami Pak Bu, Kemenak, ya, dengan Kemenak yang terus berkaitan, dan juga satgas-satgas masih banyak Kemenak. Yang ke-10 di nanti Oktober 2026 dengan kepolisian, karena kepolisian harus kami libatkan dalam arti persuasif untuk mengingatkan ini sudah wajib halal gitu. Oktober udah jatuh WHO-nya. Yang ke-12 dengan tentu BPOM, ya, apa yang ditemukan BPOM menjadi acuan kami, dan apa yang kami temukan juga menjadi acuan BPOM. Hampir setiap hari kami komunikasi. Dan juga dengan BGN, ya, dengan BGN karena program presiden kami juga intens sekali setiap saat. Dan yang terakhir tentu dengan MUI, karena di undang-undang regulasi itu masih ada pemegang fatwa masih MUI. Demikian Ibu Seli, ya. Kemudian dari Pak Guntur, kapasitas lapangan auditor misalnya, ya, auditor kita memang naik terus Pak, dan kami ikut terus melakukan pelatihan. Dan kalau umpamanya jumlahnya kami akan membutuhkan sampai 200.000. Seizin pimpinan kaitan Sebentar Pak Ikal, ada interupsi. Silakan Bu Seli. itu kaitan dengan UPT. Ya, oh iya saya belum jawab. Baik. Ibu, saya jawab UPT. Baik, UPT rasio idealnya gini. Apakah Ibu bertanya, apakah mereka cuma loket pelayanan atau sekaligus pengawasan? Setiap UPT membawahi para pendamping. Sementara ini saya kasih tugas seperti itu dulu. Siapa ini pendamping? Pendamping jumlahnya 120.000 orang. Itu bertanggung jawab kepada kepala UPT di masing-masing daerah. Sepertinya di Aceh ada 4.000 misalnya. Nah, mereka ini melakukan pembinaan, pengarahan, karena ujung tombak untuk menghalalkan itu adalah para pendamping-pendamping ini. Nah, itu tanggung jawab dari kepala UPT. Kepala UPT dibantu dengan Subbak Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Itu satu organisasi di UPT. Dari mana jumlah orang itu? Dari 661 limpahan yang dari Kementerian Agama tadi. Itulah UPT kami. Nah, mengenai tempat, ini buat saya keajaiban sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya apabila ini dilihat. Ya, harusnya kami punya anggaran kecil sekali Bu, yang tadi kami minta besar untuk pengadaan UPT beli tanah dan pembangunan. Ternyata kami menghubungi secara persuasif. Sampai saat ini semua tanah dikasih Bu, 10-10-nya dikasih oleh gubernur. Jadi kami hubungi pertama Mas Bobi di Sumatera Utara. Mas Bobi menjawab, wah Babe kami kasih 1 hektar gitu di Kuala Namu. Kemudian saya hubungi Bu Khofifah, buat Babe ya oke kita kasih. Jadi 10-10-nya keajaiban aja Bu, itu semuanya tidak ada yang beli Bu. Jadi kok BPJPH punya dikasih semua. Bahkan Pak Andra Soni di mana? Banten. Bahkan Pak Andra Soni kemarin saya kunjungi, dan Pak Andra Soni kasih lengkap dengan bangunan-bangunannya. Gitu. Jadi makanya kami PD dari 10 tahun ini kami nambah 15 lagi, karena yang 15 juga sudah kasih tanah semua. Tinggal serah terima surat tanahnya aja di kamar ini. Jadi itu Ibu, ya, kita bisa melambung karena kebaikan. Terus dari tadi saya mendengar jangan jagoan internasional tapi lokalnya masih ada yang kurang. Sebentar, Bu Seli udah selesai dijawab? Ada yang belum? Sudah oke. Ya, silakan Pak. Saya lanjutkan lagi dengan Mas Rozi. Oh, Mas Rozi udah jawab tadi. Yang nomor berikutnya tentang Pak Nanang udah terjawab, Pak Nanang ya. Udah terjawab bahwa itu di bagian Kementan. Ibu Ina tentang sertifikat halal gratis, kebutuhan auditor dan roadmap pendamping.
Ya, Bu, kalau roadmap pendamping hitungan saya tuh 2 jutaan, Bu. Itu baru rapih sekali, 2 jutaan. Kita baru 120.000. Dan ini sedang kami atur regulasinya sebelum ditanyakan tentunya. Kan negara hanya memberikan 150.000. Kami lagi merancang, nanti akan kami ajukan ke DPR. Berbeda harusnya, kalau yang dekat itu Jakarta misalnya cukup 100.000 saja. Sementara daerah boleh jadi 200.000 karena mereka jauh sekali, mereka habis di ongkos untuk mengunjungi dan mendampingi gitu Bu. Dan jumlahnya itu akan mencapai 2 juta kalau dari sisi Ibu bertanya soal roadmapnya. Nanti kebutuhan roadmapnya akan kami berikan pasca ini akan kami berikan roadmap dari saya. Ya, terima kasih. Maksudnya begini Pak, nanti secara tertulis supaya ketika kami ada di daerah itu kita bisa menjawab begitu Pak, karena beberapa yang datang ke posko-posko kami mereka mengeluhkan bahwa tidak tidak diakomodir. Jadi Baik. kalau umpama itu kan saya minta data, Baik. datanya kita kelopkan tuh. Baik. Jadi Setelah supaya ini- nggak ada dusta di antara kita. Baik. Ya, Setelah oke. ini saya berikan posisi para pendamping di seluruh Oke, daerah, terima di kasih. per provinsi. Iya. Ya baik, terima kasih Ibu. Pak Sudianur, yang belum dijawab itu adalah tidak terregister di lingkungan hidup. Memang bukan, Pak Sudianur nggak ada. Lewat, ya. Pak Ali Gerindra, saya rasa dukungan. Terima kasih banyak. Kami mencatat ya Pak ya semuanya tentang Pak Wibowo. Bagaimana caranya memastikan produk luar negeri itu halal? Setiap LHLN dengan biaya dari mereka, ini mesti digarisbawahi, harus mengundang kami. Kami akan berangkat dari pihak kami 2 orang dan dari pihak independen 1 orang, kadang 2 orang, untuk memeriksa dan mengaudit. Sekali periksa itu membutuhkan waktu 3 hari karena kami nggak main-main. Kalau urusan ini bertanggung jawabnya bukan pada negara lagi, kepada presiden lagi, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami memastikan hal itu. Setelah itu memastikan, barulah mereka mendapatkan pengangkatan sebagai lembaga halal luar negeri, sertifikat halal certification body. Setelah itu baru mereka bisa membuat dengan kami MRA, Mutual Recognition Agreement. Nah, begitu ada Mutual Recognition Agreement, baru mereka bisa melakukan audit halal di tempat negara mereka dan mengirim ke kami. Masalahnya adalah sertifikasi halal mereka berlaku seumur hidup. Itu ada di Ciptaker. Dalam usulan anggaran, dalam usulan rencana, saya juga sudah minta tolong dirubah. Berlaku cukup 2 tahun dan setiap kapanpun kami boleh datang memeriksa begitu. Karena sekarang ini mereka tahu mereka mendapatkan sertifikat seumur hidup yang tertuang dalam Ciptaker, mereka sewenang-wenang. Sebagai contoh Pak, saya sendiri kebetulan ingin melakukan audit di tempat pemotongan hewan di Amerika. Dengan gampangnya mereka bilang kan seumur hidup dan sekarang kami nggak ada waktu. Begitu Pak, itu pernah terjadi pada kami. Jadi rancangan undang-undang regulasi yang kami usulkan juga mohon merubah Ciptaker supaya 2 tahun saja, jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup hambatan sudah terjadi Pak. Harus saya sebut contohnya ya di sini ya, produk Yumi. Yupi itu salah satu unggulan di Timur Tengah. Begitu. Karena ketika mendaftar di sistem valid until nggak ada forever, ditolak Pak. 6 kontainer mereka tuh ngangkrak Pak gitu. Begitu kan, itu kan merugikan. Sementara ya, luar negeri, Kementerian Luar Negeri memprotes gitu loh. Kenapa BPJPH seperti ini? Kita nggak bisa menyalahkan seperti itu. Memang regulasi lagi diatur. Begitu juga produk yang ke Kuwait siapa? Uni Emirat. Bukan Yupi juga. 2 produk Yupi berarti itu terhambat. Baik, saya harus menjawab yang saya hormati Pak Ansori tentang keseimbangan. Terima kasih Pak dalam dan luar negeri. Cuma logo halal, Pak. Ketika saya dipercaya pertama kali oleh Saudi Arabia dan oleh Amerika tentang logo, dan kemudian Malaysia mengundang kami, awalnya kami bicara dengan Timbalan Perdana Menteri, Wakil PM Malaysia, juga bicara soal logo. Nah, saya memang sedang merancang logo. Jadi kalau dikatakan itu beberapa detik
belum bisa 1 menit baru terjawab logo, memang kami mau rancang. Mengapa? Saya ambil contoh begini Pak, seorang pengusaha coklat misalnya, kalau dia mau ngirim barang dari negaranya dia, Swiss misalnya, ke Indonesia, dia kan mesti pakai logo kita. Kalau dia mau ngirim barang ke Indonesia dan ke Saudi, dia juga pasang logo Saudi. Dia ngirim barang ke Indonesia, ke Saudi, juga sama ke Filipina, dia pasang logo Filipina. Nah ini yang membuat saya mendapat standing applause pada waktu bicara di Rusia, di Kazan. Itu saya katakan ini mengganggu mekanisme internasional. Saya katakan, karena bapak-bapak ini muslim semua, saya katakan kenapa muslim menjadi penghambat seperti ini. Prinsip Indonesia itu adalah muslim yang toleran, yang yasiru wala tu'asir, mudahkan, jangan dipersulit. Mari kita buat satu logo internasional, itu Pak sedang kami rancang. Nanti akan ada logo yang internasional di mana itu perancangnya dari kita, itu yang sedang kami usahakan. Izin Pak Wahid. Dan terakhir Pak Ansori berupa usulan ya, terima kasih ya. Ayam goreng juga sedang kami urus juga. Saya rasa sudah terjawab, izin. Saya kira sudah terakhir ya, pimpinan. Ya silakan Pak Wahid. Begini, biar tuntas. Mas, ini saya tanya Deputi ini. Kebetulan ini saya masih kontak-kontak sana ini. Jadi pada waktu saya sosialisasi, itu pendamping dari akademisi mana? Akademisi yang UIN Semarang, ada Unisula. Unisula ada enggak? Unisula, Sultan Agung ada enggak? Karena ini rupanya dari akademisi lah yang ini minta macam-macam itu. 10 juta, 5 juta, ini juga. Itu seperti itu. Baik. Padahal saya sampaikan reguler hanya berapa? Reguler bayar? Reguler 650 Pak. 600. Gila enggak? LP3H yang kalian tunjuk ini bermain. Ini bukan orang lain loh. Ini orang saya dan juga yang kedua anak saya. Gitu loh. Saya yang melaksanakan. Mereka tak ajak. Ya, kafe diminta 10 juta. Gila enggak? Ini baru ngomong anak saya. Dan sampai sekarang belum keluar, gitu loh. Bentar Pak. Ya silakan Pak Ansori. Pak Wahid, kemungkinan atau barangkali selain Bapak yang di sini berapa orang semuanya? Mungkin bapak-bapak yang lain di sini selain Bapak mungkin tahu kali itu. Cuman diam-diam aja nggak tahu gitu. Pak Sestama, Deputi dan lain-lain tahu kali permainan itu gitu. Cuman kalian diam-diam aja barangkali. Coba jawab, tahu nggak gitu permainan itu gitu. Dan kalian diamkan gitu. Mungkin bapak ini kan dari luar, bapak Haikal ini gitu. Dari tadi kan ini aja di sini kan, ya dengarin aja gitu terus. Memang saya lagi kumpulin invoice itu Pak. Invoice saya bilang gini, jangan sampai terjadi fitnah. Izin Pak Haikal, Kalau kau perlu ini membayar, sementara Pak Haikal tenang dulu. Ini Pak. berkaitan dengan yang lain. Pak Haikal kan sebagai kepala badan. Jadi silakan lanjut Pak Ansori. Ya itu yang saya lihat tadi, waktu Pak Wahid ini, Bapak tadi lihat yang selain Pak Haikal yang lain, dia jangan. Dalam pinagak saya, Bapak tahu kalian itu, permainan itu tahu gitu. Tolong ya, jangan lagi kita dengar ada pungutan-pungutan itu gitu. Kita bergerak semua di sini gitu. Ikuti reguler yang ada gitu. Kasih. Baik. Satu lagi Pak Haikal. siap. Untuk anggaran tambahannya belum diajukan. Ada di bahan tertulis itu, coba. Belum dipaparkan tuh. Baik. Kalau mau dilewatin juga nggak apa-apa. Baik. Sebagai kesimpulan, terima kasih. Coba ditayangkan dulu. Dalam ini. rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam rancangan RKP 2026, memenuhi kebutuhan dasar perkantoran serta peningkatan pelayanan jaminan produk halal tahun anggaran 2026, Badan Halal perlu melakukan akselerasi dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dengan total pagu aktif sebesar 489 miliar, Badan Halal mengusulkan anggaran belanja tambahan sebesar 110 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai 2026 dan kegiatan pendukung lainnya seperti tercantum di bawah ini.
Ini angkanya belum direvisi. Oh, udah ya. Yang paling atas yang menjadi 66 miliar 875 juta 413.000. Deputi bidang kemitraan dan standarisasi 10 miliar 979 juta 291.000. Dan deputi bidang registrasi dan sertifikasi 4 miliar 695.240 juta 240.000. Dan deputi bidang pembinaan dan pengawasan 28 miliar 368 juta 936.000. Total menjadi 110 miliar 914 juta 880.000. Demikian sebagai usulan dan sebagai penutup kami ucapkan terima kasih.